Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang maha berilmu atas segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala yang ada di alam semesta. Dia maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi serta yang tidak terjadi, dan bagaimana kejadiannya ketika terjadi. Dia tetapkan kapan bangkit hari kiamat, dan dia sembunyikan pengetahuannya sehingga tidak seorang pun dari makhluknya mengetahui kapan terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Ya, sampai makhluk yang paling dia ciptakan atau makhluk yang dia cintai, Nabi Muhammad SAW, semoga selawat dan salamnya tercurahkan kepadanya, tidak mengetahui kapan terjadinya. Demikian juga malaikat Jibril. Suatu ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW menjawab, tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Akan tetapi hari kiamat pasti datang dan bisa jadi sudah dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 63. Memang sudah semakin dekat dan tanda-tandanya telah muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Mereka sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Quran Surat Muhammad ayat 18. Telah dekat datangnya saat itu hari kiamat dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Nabi pun berkata, diutusku dan kiamat bagaikan jarak dua jari ini. Hadis riwayat Bukhari. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuknya. Sungguh, bila diperhatikan sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah umat ini, mulai bermunculanlah tanda-tanda kecil kiamat. Meninggalnya beliau SAW, terbukanya Baitul Maqdis, munculnya berbagai peristiwa fitnah semacam terbunuhnya Utsman radhiyallahu an, bermunculnya nabi-nabi palsu, hilangnya amanah, lenyapnya ilmu dan menyebarnya kebodohan terhadap ilmu agama, merebaknya zina dan riba, menyemaraknya musik dan minuman yang memabukkan, merajalelanya pembunuhan, merapatnya pasar, putusnya silaturahmi dan jeleknya hubungan ketetanggaan, menyebarnya sifat kikir, banyaknya gempa bumi, bermunculannya
wanita-wanita yang berpakaian lebih telanjang dengan menampilkan bentuk auratnya, bahkan auratnya sekaligus menjamurnya kedustaan dan kesaksian palsu, dan masih banyak lagi. Semua tanda-tanda kecil hari kiamat itu telah kita saksikan bersama, bahwa semakin hari kian menyeruak. Nanti bila mana tanda-tanda besar kiamat telah muncul, maka dunia tinggal menunggu kehancurannya, untuk kemudian masing-masing manusia diberi balasan atas segala amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Munculnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terjadinya 3 kusuf, yaitu tenggelamnya suatu daerah ke dalam perut bumi, penampakan asap yang menyelimuti manusia, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya dabbah, yaitu binatang darat yang mampu berbicara, dan munculnya api yang menggiring manusia. Dari Huzaifah bin Su'ad Al-Kifasari, dari Hufaiza bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, Nabi muncul kepada kami saat kami sedang saling berbincang, maka beliau berkata, kalian sedang saling mengingat apa? Mereka menjawab, kami sedang mengingat hari kiamat. Beliau mengatakan, sesungguhnya kiamat tidak akan bangkit sehingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Lalu beliau menyebutkan asap, Dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 kusuf-kusuf di timur, kusuf di barat, dan kusuf di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat dikumpulkannya mereka. Hadis riwayat Muslim. Bila satu muncul dari tanda-tanda besar ini, maka akan bermuncullah yang lain secara silih berganti. Nabi Muhammad SAW bersabda, munculnya tanda-tanda hari kiamat sebagaimana setelah sebagian yang lain itu beriringan, sebagaimana beriringannya permata pada rangkaiannya. Hadis riwayat Ad-Dabrani. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda kiamat adalah butiran-butiran permata yang tersusun pada sebuah benang. Bila benang itu diputus, maka sebagiannya akan lepas mengikuti yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wahai saudaraku se-Islam, ambillah hikmah dari tanda-tanda kiamat yang telah bermunculan. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama berkata, hikmah didahulukannya tanda-tanda kiamat dan ditunjukkannya kepada manusia adalah untuk mengingatkan mereka dari tidur mereka, juga memotivasi mereka agar berhati-hati untuk diri mereka dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tidak dikejutkan dengan sesuatu yang menghalangi mereka dengan pertolongan terhadap diri mereka. Maka setelah munculnya tanda-tanda kiamat, semestinya manusia telah memperhatikan diri-diri mereka dan memutus diri dari dunia serta mempersiapkan untuk kiamat yang telah dijanjikan. Begitulah uraian singkat dari kami, semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhai kita semua dan merahmati kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.